mengabarkan saat ini saya berada di SMAN 3 Kota Binjai dan bersama teman-teman saya dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Nah, tujuan kami di sini, kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah pengetahuan deskriptif praktik dengan dosen pengampu Ibu Afrina Veronica S.Os M.Pun, yaitu bersama dengan pustakawan SMA Negeri 3 Binjai dengan Ibu. Halo, perkenalkan, nama saya Fitri Nuria. Saya bekerja sebagai pustakawan di SMA Negeri. Nah, penasaran kan kira-kira apa sih isi wawancara dari video kami? Saksikan video selanjutnya. Secara manual, katalog manual belum pernah dilakukan karena adanya keterbatasan ya dari sumber daya manusianya dan juga fasilitas yang tersedia. Tapi baru-baru ini kita baru mencoba untuk membuat memasukkan data-data buku kita ke dalam SLIMS, dan di situ kita coba untuk membuat katalog dari SLIMS itu sendiri dengan memasukkan bibliografi buku dan juga koleksi yang ada di perpustakaan. Data yang terpenting yang harus dicatat dari sebuah koleksi, yang pertama itu adalah identitas bukunya dulu, mulai dari judul, kemudian pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbitnya, kemudian ketebalan bukunya, panjangnya, jumlah halaman, ISBN, sampai dengan ke harga buku. Untuk mengetahuinya sendiri, yang pertama kita mengklasifikasikan buku berdasarkan subjek untuk memudahkan temu kembali informasi. Jadi di dalam satu rak biasanya terdapat nomor yang menjelaskan buku-buku yang ada di dalam rak itu termasuk dalam kategori subjek apa, sehingga memudahkan kami pustakawan maupun pengguna, yaitu siswa dan guru, untuk menemukan buku apa yang mereka cari. Seperti contohnya, bisa terlihat ya di lemari ada tulisan nomor 200 ya, yang dimana itu ada buku-buku agama Islam. Nah, di situ bisa terlihat jelas dan memudahkan pengguna. Di dalam rak ini terdapat buku-buku dengan subjek agama Islam, jadi mereka tinggal menemukan buku-buku yang mereka cari berdasarkan nomor di dalam rak ini. Pernah, hal itu biasanya disebabkan oleh beberapa siswa yang ketika minjam dan tanpa sepengetahuan dari petugas mereka mengembalikan buku tapi tidak pada tempatnya. Padahal di perpustakaan ini sendiri juga ada peringatan bahwa ketika siswa meminjam buku harusnya jangan diletakkan di rak untuk menghindari itu tadi buku yang tidak sesuai dengan raknya. Nah, dari situ kemudian ketika ingin mencari judul yang seharusnya berada di rak 5 atau 6 contohnya, mereka tidak meletakkan di rak tersebut, malah diletakkan di rak 7 atau 8, sehingga ketika ingin menemukan buku yang tadinya seharusnya terletak di rak 5 malah tidak ada. Nah, itu menjadi hambatan sih sebenarnya. Itu saya sebagai petugasnya dan juga ada 2 orang lainnya yang sebenarnya berprofesi sebagai guru, tapi karena memang tanggung jawabnya di perpustakaan, maka kami memiliki tanggung jawab bersama untuk menata koleksi yang ada di perpustakaan. Ya. Kendala yang sering dihadapin ya. Yang pertama itu biasanya ada beberapa buku yang tidak jelas informasinya. Contohnya, ada judul, ada pengarang, ada tempat terbit, tapi tidak ada tahun terbit. Nah, jadi dari koleksi yang seperti itu biasanya mengurangi informasi buku secara detail. Itu salah satu kendalanya. Yang kemudian, kurangnya sumber daya itu juga menjadi kendala ya, yang seharusnya koleksi yang ada di sini bisa dikelola dengan cepat dan tepat, karena kekurangan sumber daya, pada akhirnya tidak sempurna secara pengelolaannya itu tadi. Ya, itu jelas mempengaruhi, karena dalam melakukan pengatalogan, dalam melakukan proses, keterbatasan sarana dan juga sumber daya manusia itu jelas sekali mempengaruhi ya. Belum adanya katalog di perpustakaan ini, karena memang pada dasarnya dalam melakukan pendeskripsian maupun pengatalogan buku, hal yang pertama dibutuhkan itu adalah sumber daya manusia. Karena kalaupun fasilitasnya ada, sarananya ada, tapi sumber daya manusianya tidak ada dan tidak paham, itu pasti tidak berjalan dengan baik gitu kan. Nah, di perpustakaan ini sendiri ada, tapi terbatas. Karena keterbatasan itu tadi, disokong dengan adanya keterbatasan fasilitas, itu juga membuat pada akhirnya katalog manual di sekolah ini belum pernah ada sampai saat ini. Untuk katalog sendiri sebenarnya itu mudah ya, karena kembali lagi kepada tujuan adanya katalog tadi untuk mempermudah temu kembali informasi. Karena kalau misalnya informasi susah untuk ditemukan, pastinya pustaka juga susah untuk mendapatkan informasi yang sesuai kebutuhan mereka. Sementara tujuan utama kita adalah mempermudah pemustaka ataupun pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Makanya keberadaan katalog sebenarnya sangat penting untuk mempermudah mereka.
dipermudah dalam menemukan pembeli. Untuk di perpustakaan ini sendiri, biasanya siswa-siswa yang merasa kesulitan untuk menemukan koleksi yang mereka butuhkan, mereka meminta bantuan kepada petugas perpustakaan maupun saya sendiri sebagai pustakawan di sini. Mereka menanyakan, contohnya nih, Ibu, saya butuh buku OSN kimia, letaknya di mana, di rak berapa, dan nomor bukunya berapa. Nah, biasanya sebagai petugas saya langsung mengarahkan kepada mereka, ada di rak 5, nomor bukunya sekian gitu, sesuai dengan judul yang mereka butuhkan. Nah, biasanya mereka langsung datang ke rak tersebut dan mengambil buku yang mereka butuhkan. Seperti itu biasanya terjadi. Untuk mendapatkan pelatihan sendiri belum pernah sampai saat ini. Untuk pengadaan koleksi di perpustakaan ini sendiri biasanya itu berdasarkan dengan kebutuhan siswa. Jadi di mana kami selaku pustakawan dan juga petugas melakukan survei kepada siswa, menanyakan buku apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhkan oleh mereka. Contohnya aja kita mengambil gambaran di tahun 2025 di mana siswa banyak memberi masukan, memberi request ingin buku dari salah satu pengarang di Indonesia, yaitu pengarang Terelie. Nah, kemudian kami mencatat apa saja kebutuhan mereka dan mengajukan kepada sekolah, di sini kepada kepala sekolah untuk melakukan pengadaan terhadap buku Terelie tadi. Kemudian kepala sekolah ma-ACC permintaan dari perpustakaan dan dilakukanlah pembelian buku Terelie tersebut. Nah, biasanya alur untuk pembelian buku itu seperti itu, sesuai dengan kebutuhan siswa. Diharapkan dengan adanya sistem yang mudah digunakan itu bisa membantu pustakawan untuk melakukan pengatalogan dengan lebih mudah juga, sehingga terciptalah perpustakaan yang mudah untuk diakses oleh setiap pengguna. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, perpustakaan sudah memiliki sistem katalog, namun masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan koleksi. Proses pencatatan koleksi dilakukan sederhana dengan cara ditulis di buku atau ditulis di kartu katalog. Petugas perpustakaan di sini masih menggunakan katalog manual dan juga menggunakan penataan kas untuk mempermudah kegiatan sirkulasi maupun kegiatan layanan yang ada di sini. Penggunaan katalog manual terkadang membuat proses pencarian buku menjadi lebih lama, terutama jika memiliki jumlah koleksi yang cukup banyak. Ini kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta belum adanya sistem katalog digital yang lebih praktis. Oleh karena itu, perpustakaan perlu mengembangkan katalog secara lebih teratur dan mulai mengupdate atau mempertimbangkan sistem digital dalam meningkatkan layanan kepada pemustaka. Sekian hasil video wawancara kami terhadap pustakawan SMA N3 Kota Binjai. Kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Fighting